Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rumah belajar, kita berjumpa kembali dan di sini saya akan menjelaskan mengenai kenampakan alam dan kenampakan buatan. Namun sebelumnya saya akan mengenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Iman Abdurrahman dari SDN Satuan Sigra, Kecamatan Sindang Kasih, Kabupaten Ciamis. Saya peserta perbatik level 2 tahun 2021 gelombang 5. Adapun tujuan dari pembelajaran dari materi ini adalah yang pertama, siswa dapat mengetahui pengertian kenampakan alam dan buatan. Yang kedua, siswa dapat mengetahui macam-macam contoh kenampakan alam dan kenampakan buatan. Dan yang ketiga, siswa dapat mengetahui cara menjaga kelestarian kenampakan alam dan kenampakan buatan. Itulah tujuan dari materi yang akan saya sampaikan. Sahabat rumah belajar, dari materi ini ada dua pokok bahasan. Yang pertama, kenampakan alam. Yang kedua, kenampakan buatan. Yang mana dari tiap pokok bahasan ini ada pengertian, ada cara melestarikan, dan ada contoh dari kenampakan tersebut. Sahabat rumah belajar memasuki pada pokok bahasan yang pertama, yaitu kenampakan alam. Pengertian dari kenampakan alam adalah segala sesuatu yang berada di permukaan bumi, baik yang berada di darat maupun yang ada di laut. Ada 7 contoh dari kenampakan alam. Yang pertama, dataran tinggi, dataran rendah, sungai, rawa, laut, gunung, dan selat. Adapun pengertian dari yang pertama, yaitu dataran tinggi, adalah wilayah dataran yang luas, relatif datar, dan terletak pada elevasi 300-600 meter di atas permukaan laut. Yang kedua, dataran rendah adalah wilayah dataran yang relatif datar, luas, dan memiliki ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Yang ketiga adalah sungai. Adalah bagian dari permukaan bumi yang rendah dan aliran air yang mengalir dari dataran tinggi mengarah ke dataran rendah dan bermuara di laut. Yang keempat, rawa adalah dataran rendah yang digenangi air baik guna perikanan maupun hutan bakau. Pada umumnya terletak di wilayah dekat sungai atau pantai. Yang kelima, laut adalah bagian permukaan bumi yang luas digenangi air yang dalam dan sangat rendah. Laut menghubungkan antara pulau yang satu dengan pulau yang lainnya. Yang keenam, gunung adalah bagian yang menonjol ada di bumi, bukit yang tinggi dan besar dengan elevasi lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Yang terakhir, selat adalah perairan atau laut sempit yang berada salah satu dua pulau, kedalamannya berkisar antara 200 sampai 1000 meter. Nah, yang selanjutnya pengertian kenampakan buatan, yaitu kenampakan yang dibentuk akibat perbuatan dari manusia, yang mana ini terjadi sengaja oleh manusia. Adapun kenampakan buatan, contohnya yang pertama adalah waduk, yang kedua bandara, yang ketiga pemukiman, yang keempat pelabuhan, yang kelima kebun binatang. Adapun pengertian-pengertiannya antara lain, yang pertama, waduk ialah sebuah lokasi penampungan air raksasa yang dibikin oleh manusia. Waduk pun sebagai penghalang aliran air sungai sampai aliran menjadi meninggi dan tampak seperti telaga yang besar. Yang kedua adalah bandara udara. Adalah tempat yang sengaja dibuat untuk tinggal landas sebuah pesawat. Sarana ini termasuk dalam transportasi udara. Adapun yang ketiga adalah pemukiman. Apa itu pemukiman? Ialah tempat untuk manusia guna hidup dan beraktivitas. Pemukiman penduduk ialah kawasan yang digunakan untuk segala aktivitas. Yang keempat adalah
Kebun binatang. Apa itu kebun binatang? Ialah salah satu penampakan produksi yang dibikin manusia seperti alam. Kemudian kebun binatang tersebut digunakan sebagai habitat serta lokasi konservasi untuk hewan. Dan yang terakhir adalah pelabuhan, yaitu tempat bersandar untuk kapal-kapal pelabuhan seringkali berada di ambang pantai yang dalam. Nah, itu beberapa contoh dari kenampakan alam buatan. Sahabat rumah belajar, kenampakan alam dan buatan harus kita jaga dan lestarikan agar dapat bermanfaat bagi generasi penerus bangsa, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, melakukan reboisasi. Yang kedua, tidak membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, menghemat penggunaan air. Yang keempat, tidak membakar hutan. Yang kelima, menyisakan lahan untuk tempat penyerapan air. Yang keenam, membangun terasering. Yang ketujuh, melakukan sistem tebang pilih. Dan yang kedelapan, menjaga ekosistem laut. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam video ini dapat bermanfaat, khususnya untuk saya, umumnya untuk kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.